Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi siswa-siswa baru jurusan Elektronika Industri SMKN 1 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan pagi ini Bapak menyampaikan materi kejuruan pada kompetensi keahlian elektronika industri. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat. Kalian diterima pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Tangerang Selatan ini pada kompetensi keahlian elektronika industri pada tahun 2020 di masa pandemi corona yang selama ini masih belum bisa teratasi dengan baik. Sebelumnya Bapak memperkenalkan diri. Nama lengkap Bapak adalah Sunardi Trihandoyo sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Elektronika Industri yang kalian pilih ini. Bapak sudah bertugas di sekolah ini selama 14 tahun. Kemudian latar belakang pendidikan Bapak adalah S1 Teknik Elektro pada Universitas Brawijaya Malang, tak lulus tahun 98. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 atau Magister Pendidikan jurusan Teknologi Pembelajaran pada Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang, lulus tahun 2013. Kemudian Bapak akan menyampaikan beberapa hal tentang sekolah menengah kejuruan ini yang hanya meliputi pada kompetensi keahlian elektronika industri sebagai pengenalan untuk kalian masuk di sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Mohon perhatikan penjelasan Bapak pada slide berikut ini. Setelah kalian lulus dari sekolah menengah pertama atau SMP atau yang dari MTS, kalian melanjutkan sekolah menengah yang lebih tinggi, yaitu terdiri ada dua jenis, yaitu sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas atau SMA ya. Apa sih perbedaan sekolah ini antara SMA dan SMK? Kalian sudah menjatuhkan pilihan untuk sekolah di sekolah menengah kejuruan. Tentunya ada harapan atau tujuan kalian nanti setelah lulus dari sekolah ini. Untuk itu Bapak akan sampaikan perbedaannya ya. Kalian memilih SMK berarti kalian ingin bekerja atau juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau SMK, siswanya harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Kurikulum SMK lebih banyak praktek dibanding teori. Sedangkan SMA kurikulumnya lebih banyak teori dibandingkan praktek.
SMK tempat belajarnya bisa di sekolah atau di dunia usaha dan dunia industri, yaitu praktek dalam kegiatan sistem pendidikan ganda. Kalau SMA tempat belajarnya hanya di lingkungan sekolah. Kemudian ditinjau dari tamatannya, SMK lebih siap bekerja dan lebih mandiri. Kemudian yang memilih SMK tamatannya tidak siap kerja dan belum bisa mandiri. Tetapi semua itu tergantung pada kalian untuk belajar sungguh-sungguh, ya. Semuanya keberhasilan itu tergantung pada kalian sendiri. Bapak Ibu hanya guru, Bapak Ibu guru hanya memfasilitasi untuk kalian menempuh pendidikan di sekolah ini. Tapi semua keberhasilan itu tergantung kalian sendiri untuk belajar secara sungguh-sungguh. Kemudian akan kita tinjau selanjutnya tentang kompetensi keahlian elektronika industri. Mohon perhatikan berikut ini. Lingkup materi elektronika industri yang kalian pelajari nanti, ya, dari kelas 10 sampai kelas 12, yaitu meliputi sistem kontrol industri, baik yang berbasis electrical control atau kontrol arus kuat dan kontrol arus lemah atau mikroprosesor. Kemudian ada pneumatik, ada program logic control atau PLC, serta pemrograman yang berbasis komputer yang erat kaitannya dengan proses produksi di industri. Kemudian lingkup kerja atau lingkup pekerjaan elektronika industri, lulusannya adalah untuk A, sebagai teknisi elektronika di industri. Kemudian lulusannya untuk maintenance peralatan sistem kontrol, tentunya semua di industri. Kemudian kita tinjau materi yang akan kalian pelajari selama 3 tahun di sekolah ini nanti. Struktur kurikulum adalah suatu mata pelajaran yang akan kalian tempuh di kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya. Dikelompokkan menjadi 3 grup besar mata pelajaran. Yang pertama adalah muatan lokal, muatan nasional, terdiri dari 6 pelajaran seperti ini. Ini akan ditempuh di kelas 10, 2 semester dengan jumlah 19 jam, ya. Kemudian kelas 11 15 jam, kelas 12-nya 15 jam. Jadi untuk jumlah A seperti itu. Kemudian kelompok B adalah muatan kewilayahan, terdiri dari 2 pelajaran, ini dan ini, masing-masing 2 semester di kelas 10 dan kelas 11. Di kelas 12-nya tidak ada, ya. Di kelas 10 2 semester masing-masing 5, dan di kelas 11 masing-masing 2 semester 22. Kemudian
kelompok ketiga itu adalah inti dari jurusan elektronika industri. Ini dibagi 3 kelompok, yaitu kelompok C1, C2, C3. C1 ada 3 pelajaran, yaitu sebagai dasar bidang keahlian, hanya diberikan di kelas 10 ya, kelas 10 semester 1 dan 2. Mata pelajarannya ada 3 ini. Kemudian C2 adalah dasar program keahlian, ada 3 pelajaran, akan diberikan juga hanya di kelas 10 ya, kelas 10. Totalnya kelas 10 itu untuk materi kejuruan 22 ya ini. Tapi secara keseluruhan dari kelompok A, kelompok B, kelompok C adalah 46 ya. Untuk C1, C2 tidak diberikan di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 dan 12 itu kelompok C3, yaitu kompetensi keahlian, yang terdiri dari 6 pelajaran ini akan diberikan di kelas 11, itu ada 31 jam 2 semester. Terus di kelas 12-nya ada 33 jam. Nah, total dari kelompok pelajaran A, B, C semua adalah 48. Kelas 11, kelas 12 juga 48. Jadi ini semua akan kalian tempuh dari kelas 10 sampai kelas 12 selama 3 tahun. Itu tentang pelajaran. Selanjutnya Bapak berpesan untuk belajar sungguh-sungguh selama di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, sehingga kalian akan tercapai cita-cita kalian di masa akan datang. Juga keinginan orang tua kalian untuk kalian bisa tercapai, sehingga orang tua kalian senang mempunyai anak yang berprestasi. Bapak Ibu guru pun juga senang kalau saya sebagai pendidik kalian mempunyai siswa-siswa yang berprestasi. Mungkin hal-hal itu yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian Bapak mengucapkan terima kasih. Selamat bergabung di kompetensi elektronika industri pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Tangerang Selatan mulai tahun 2020. Akhirnya Bapak mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.